Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin Bapak Ramada menyesuaikan. Untuk hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama Gilang Eko Ardianto, NIT 572113375550. Kelas K2C absen 10. Dan di video ini saya akan menjelaskan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ramadan, yaitu 1. Jelaskan tugas pokok dan fungsi instansi bea cukai, imigrasi, dan sah bandara menurut undang-undang. Yang pertama yaitu bea cukai. Bea cukai yaitu tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi instansi bea cukai yang pertama yaitu perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan, dan pengawasan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang keenam, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan fungsi lain yang dipegang oleh Menteri Keuangan. Yang berikutnya adalah imigrasi. Imigrasi diberikan tugas pokok dan fungsi. Tugas pokoknya terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen perjalanan baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui. Kedudukan, tugas, dan fungsi berdasarkan Pasal 528. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di dan bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Pasal 529. Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Pasal 530. Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan fungsi yang pertama, perumusan kebijakan di bidang imigrasi. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imigrasi. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi. Dan yang terakhir yaitu kelima, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan yang terakhir yaitu kesabaran. Kesabaran memiliki tugas yaitu melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan, serta pengaturan
pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Kesadaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi yang pertama yaitu pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dan dari kapal, dan penetapan status hukum kapal. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun atau disebut dengan B3, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan pemanduan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar. Dan yang fungsi keempat yaitu pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Dan yang kelima, fungsinya yaitu pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Pelaksanaan penyusunan dan fungsi keenam yaitu pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kapitanan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya dan pengusulan tarif dan untuk ditetapkan menteri. Dan fungsi yang ketujuh yaitu pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahanan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran. Dan fungsi yang ke-8, pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di kepelabuhan. Fungsi yang ke-9, pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemandu kapal, penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhan serta pemberi konsensi untuk atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan. Fungsi yang ke-10 yaitu penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan terhadap pelabuhan. Dan fungsi yang terakhir yaitu pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan. Sekian, terima kasih atas yang diberikan Bapak Romada tugasnya. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata dan materi yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak.